Jamaah Nukhatib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur terdakwa dugaan ingkar janji alias wan prestasi akhirnya diputus bebas. Ia dibebaskan dari segala hukuman perdata dalam membayar ganti rugi. Di dalam persidangan terpantau oleh klikinfo.id bahwa Ustadz Yusuf Mansur tidak menghadiri sidang putusan dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya Ariel Mukhtar. Pun sama halnya dengan pihak penggugat yang juga hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya Ijuan Tony. Kasus ini berawal dari Yusuf Mansur yang diduga ingkar janji alias wan prestasi dalam pendanaan investasi uang patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh. Simak video selanjutnya. Agendanya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi hari ini sudah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim perkara nomor 1340 ya. Setelah kita sidang lama dan penuntutan lama, akhirnya hari ini sudah dibacakan putusan untuk perkara 1340 dan alhamdulillah tadi sebagaimana dibacakan oleh Majelis Hakim bahwa gugatan yang dilayangkan kepada Ustadz Yusuf Mansur, kemudian kepada PT INEK dan kemudian kepada Bapak Jody Broto Suseno dinyatakan NO atau tidak dapat diterima. Itu yang saya sampaikan. Kemudian tadi sudah disaksikan juga dalam persidangan bahwa pertimbangan majelis untuk menyatakan bahwa gugatan NO itu karena ada perubahan gugatan pada saat proses persidangan yang dinilai oleh hakim itu merubah posita dan petitumnya, sehingga hal tersebut dianggap menjadi satu hal yang rancu sehingga dapat menjadikan gugatan itu tidak dapat diterima. Responnya mungkin Bang seperti apa Bang? Ya, responnya saya seperti yang sebelumnya ya. Jadi teman-teman juga sudah tahu ini perkara keempat Ustadz digugat di Pengadilan Negeri Tangerang. Perkara keempat qadarullah, alhamdulillah sampai saat ini masih ditunjukkan ya seperti ini adanya gitu, bahwa dari 4 gugatan itu dinyatakan semuanya dinyatakan NO atau tidak dapat diterima. Artinya apa? Artinya Ustadz juga tidak pernah menganggap dirinya itu selalu menang, tidak pernah sama sekali. Yang terjadi ini ya sudah selalu beliau katakan bahwa ini ya qadarullah, ini terjadi saja sudah seperti ini. Artinya ini ketetapannya seperti ini, jadi tidak ada menang kalah bagi Ustadz itu. Tapi kita ini yang sekarang melihat fakta ini harusnya lebih paham, lebih sadar, menyadari bahwa ini loh proses yang sudah diuji secara hukum di peradilan itu seperti ini, terlepas dari menang kalahnya. Saya rasa seperti itu. Ya itu kita hormati saja proses dari hasil hukumnya seperti itu yang terjadi di persidangan, kita hormati. Saya rasa seperti itu ya. Bang, ini kan akan terus berlanjut Bang. Oh, saya biasa aja ya, kalau menang kalah biasa aja karena udah lama praktek juga saya kan seperti itu. Jadi nggak ada masalah itu. Kita jangan menarik masalah menang kalahnya. Tidak ada menang kalah di sini. Ini yang terjadi seperti inilah. Alhamdulillah kalau misalnya itu di pihak Ustadz itu baik, ya disyukurin aja alhamdulillah. Seperti itu aja. Bang, tadi kan kasih 2 minggu untuk banding ya Bang ya, baru atau ya Bang ya? Ya. Nah itu tadi sudah disampaikan ke majelis, itu adalah diserahkan kepada upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pihak penggugat gitu. Karena mungkin dalam konteks ini kan para penggugat yang dikalahkan, jadi diberikan upaya hukumnya ada 14 hari untuk mengajukan banding. Bang, Pak Ustadz sendiri masih umrah atau gimana? Pak Ustadz tadi pagi kontak dengan saya, beliau masih umroh, masih di Tanah Suci, dan beliau hanya menyampaikan doa, tidak ada pernah menyampaikan masalah menang kalah apapun, nggak ada. Beliau hanya menyampaikan bismillah walhamdulillah, seperti itu aja ke saya. Tadi pagi terakhir saya kontak
sebelum waktu Indonesia, waktu subuh lah, sekitar tadi beliau kontak, hanya bicara Bismillah, alhamdulillah, apapun yang terjadi ya itu sudah qadarullah. Pulangnya kapan rencana beliau, Pak? Saya tidak tanya-tanya masalah itu. Biasanya nanti kalau beliau udah pulang, beliau langsung kontak seperti itu ya. Cukup, saya rasa ya. Terima kasih Pak. Ya. Sudah kita sama dengarkan bahwa terkait amar putusan dengan perkara perdata wan prestasi yang kita ajukan di PN Tangerang, Majelis Hakim memutuskan ya gitu ya, kita istirja dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma bini fi musibati wa alhi khairin. Ya mudah-mudahan dari upaya maupun ikhtiar kita untuk mencari keadilan diganti yang lebih baik. Tapi intinya dari amar putusan tadi, hakim menerima eksepsi dari pihak saudara Haji Yusuf Mansur. Gitu. Jadi memang belum sampai proses perkara. Nah, jadi kita juga menilai pertimbangan hakim ini tidak cermat, ya kan? Tidak cermat dalam arti ya tidak, ya kita lihatlah, tidak menilai apa yang yang ditemukan dalam proses persidangan, gitu. Ya kita nggak apa ya, ya kita terima aja lah, gitu, kita terima. Jadi putusan hakim tadi ya kita terima, ya tetap nanti kita berupaya, kita dan tim akan bermusyawarah apakah kita akan mengajukan gugatan kembali atau mengajukan banding. Kalau banding otomatis ya nanti kita akan musyawarah. Kecewa Bang dengan putusan hakim yang berlarut-larut ini? Ya semenjak sama setahun ya, hampir setahun ya, ya sangat, ya kita niatin ibadah, kalau ibadah ya nggak ada kecewanya kan gitu. Ya adapun nanti urusan ini kan hanya urusan hukum ya, proses hukum, ya masalah duniawi lah istilahnya kalau menurut kita. Tapi masih ada hukum syar'i karena kita sesama orang muslim kan, ya yang kita juga orang muslim, kita juga orang muslim. Ya sekarang dari apa pribadi dari saudara Yusuf Mansur, saudara Jody Broto yang bernaung di PT Inex. Nah, sekarang hakim naruhnya gimana? Kita mau pakai hukum negara apa hukum syar'i, ya kan? Nah, kita nggak tahu kan namanya umur, ya umur sudah berapa, tinggal berapa. Ya namanya mati itu ya sewaktu-waktu. Nah, sedangkan dari saudara Yusuf Mansur sendiri, kita lihat dalam apa pernyataannya bahwa memang terjadi, ya kan? Memang klien kami ada yang 10 belum dibayar, itu kan menjadi bukti kan, gitu loh. Nah, tapi ya entah di saat proses hakim ini belum sampai pokok perkara, tapi ya sudah ditolak dulu. Nah, sedangkan dari pelakunya sendiri, dari penggugatnya sendiri itu mengakui, ya kan, bahwa investasi itu ada, bahwa klien kami memang belum dibayar, ya apalagi kan. Jadi jadi ya masyarakat lah yang bisa menilai, gitu, masyarakat yang bisa menilai lah, gitu. Tapi kita masih ada hukum syar'i, ya kita tetap berhusnuzon billah, ya kan, berprasangka baik. Apa yang kita ikhtiarkan, kita sabarkan, insya Allah akan ganti yang lebih baik. Itu yang kita pesan juga ke klien-klien kita. 10 orang itu totalnya berapa Bang jumlahnya yang belum tergantikan? Semua 763 sekian, ya, kerugian material dan material, gitu. Itu udah 2012 sampai 2022. Ya kan, dan itu status Mansur sudah mengakui ya? Sudah mengakui, di televisi kan sudah mengakui, bahkan dalam proses persidangan pun, ya kan, itu sudah kita ajukan, gitu loh. Memang dengar-dengar rencananya kalau dari pihak sana mau gantinya berapa sih Bang? Enggak tuh gitu ya? Enggak, jadi sebenarnya kalau dari mereka enggak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah kita kan di sini gugatan kita kan wan prestasi, ya berarti ada undang-undang yang mengatur, ya kan, di pasal 1320 sudah jelas, 1336 juga jelas, 1339, 1239 juga jelas, 1240 juga jelas dalam KUH Perdata, itu sudah kami uraikan kan gitu. Nah, tapi hakim kok menilai dan mempertimbangkan di sela eksepsinya gitu.
padahal eksepsi kita juga punya dasar gitu ya, mungkin kurang cermat menurut saya, pertimbangan hakim itu kurang cermat. Bang, di luar kan hakim kan menyarankan untuk mediasi ya, ini mungkin pasti sudah ditempuh oleh pihak kuasa hukum sendiri, mungkin alasannya mentok kenapa sih Bang? Mediasi sekarang waktu awal sebelum masuk perkara ini kita kan diatur dengan Perma kan nomor 1 2016, sebelum masuk perkara kita harus mediasi. Nah sedangkan mediasi sudah kita tawarkan, ya memang deadlock kan. Nah sedangkan dari saudara Haji Yusuf Mansur dan kawan-kawan menginginkan pengembalian dengan kewajiban 1 juta. Nah sedangkan kita lebih ke akadnya lagi kembali. Nah sedangkan akad kita kan investasi, plan kita itu investasi program patungan pembangunan dan pendirian hotel dan apartemen haji dan umroh yang sekarang menjadi City Hotel, ya kan? Nah, sedangkan City Hotel itu sekarang masih berjalan, ya kan? Nah, sedangkan yang dijanjikan itu bahwa tiap tahun setelah penempatan akan dikasih hasil 8%. Nah, selama ini klien kami tidak dapat sama sekali yang 8% itu, tidak sama sekali. Bahkan uang pokok pun tidak dikembalikan, dari 12 ke 10 yang belum dikembalikan. Nah, otomatis kami ya berpertemuan sesuai apa yang dijanjikan, ya kan, sesuai dengan dijanjikan. Nah waktu itu kita dalam mediasi kita juga minta ya udah kalau gitu kita ke pokoknya aja, ke pengembalian, tapi kita minta kerugian imaterial. Karena apa? Klien kami kan merasa dirugikan. Ada yang sudah komunikasi untuk menjalin komunikasi kan tentang keberadaan dana yang diinvestasikan. Ada yang pulang balik ke Jakarta, kadang-kadang di perwakilannya itu tidak kunjung ada realisasi, tidak ada informasi kan, sehingga menimbulkan apa? Ya makan pikiran, makan tenaga, makan biaya, ya. Tapi dikasih seperti itu ya, klien kami waktu itu ya tidak menerima karena memang akadnya kembali lagi investasi, bukan pinjam meminjam, enggak, ya kan, investasi. Orang hotelnya berjalan kok gitu. Kalau kerugian pokok yang pengen dikembalikan itu berarti berapa? Awalnya dari pihak Pak Ustadz sendiri karena kerugian pokok ya. Berapa itu yang ditawarkan? Yang ditawarkan 10 juta plus kerohiman 1 juta. Nah, sedangkan 2012 10 juta dulu dengan 2022 kan beda. Mungkin 10 juta dulu bisa buat nikah kali ya. Ya kan, bisa nikah. Nah, kalau 10 juta sekarang untuk buat nikah aja kan mungkin ya susah kan, misalkan gitu. Jadi ya menurut kami waktu itu mediasi deadlock karena nggak adil, ya kan. Mereka hanya mengasihi seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita keinginannya ya udah pokok bunga bagi hasil kita tidak terima, bagi hasil nih kita sudah menyampaikan bagi hasil tidak terima. Nah, terus apa yang dijanjikan setelah 10 tahun, itu kan 10 tahun kita investasi 2012, berarti kan 2022 ini dikembalikan tuh perjanjiannya, akadnya dikembalikan, tetap kita mendapatkan bagi hasil selama hotel itu berjalan. Nah, sedangkan 2022 itu 10 tahun itu kita nggak ambil, kita nggak minta. Nah, otomatis yang kita minta pokok sama kerugian imaterial lah. Itu kan wajar gitu loh, kita minta sesuai presentasi waktu itu kita sudah ajukan penawaran. Nah, kerugian kita perhitungan seperti ini, ya kan. Nah, yang kita minta sesuai pokok perkara, ya udah minta separuhnya. Nah, sama mereka tidak dikabulkan. Akhirnya masuk ke pokok perkara. Berarti dari angka 763 sekian itu imaterialnya berapa, pokoknya berapa? Imaterial 263 sekian, imaterialnya 500. Dari 12 orang. Untuk hotel sendiri sekarang berjalan lancar apa gimana, Bang? Berjalan. Ya, berjalan hotelnya. Kalau sampai cari di searching itu pencarian ada di sana. Gitu, di belakang bandara. Bang, artinya ke depan tidak ada lagi ruang untuk mediasi, Bang ya? Tetap berjalan sesuai dengan proses kalau hukum. kita masuk ke pokok perkara, kemungkinan nanti kan prosesnya mediasi lagi. Kalau kita gugatan baru, ya otomatis ada mediasi gitu. Cuma kan ini makan waktu pikiran lagi. Ya otomatis ya nanti kita kemungkinan ya tinggal tim aja mau minta kerugian yang begitu besar atau bagaimana, karena kan di KUHP kan hal seperti itu wajar, ya kan. Ya kalau nggak begitu kita bisnis contohnya nggak ganti rugi kan, ya kasihan kan, peraturan kan seperti itu. Ya lebih memunculkan keadilan, ya kan.
Jadi 2 minggu ke depan belum Belum ngambil ada sikap, keputusan Bang. berarti kan Bang ya? Apanya? Untuk langkah 2 minggu ke depan ini kan dikasih waktu pikir-pikir, masih belum ada keputusan. Ya berarti. kita musyawarah dulu ya kan. Ini kan masih putusan ini mau kita bedah ya kan, mau kita bedah. Ya, intinya kita sudah ikhtiar, sudah sabar. Ya kita tadi udah istirja, ya insya Allah ada hikmahnya dan nanti yang lebih baik. Oke. Oke. Oke, makasih Bang. Terima kasih, Bang. Iya.